Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Kali ini gue ingin ngobrol ringan aja nih. Jadi Manchester United ini kan akan merekrut manajer permanen, judulnya head coach ya, yang nomor 6 setelah Sir Alex Ferguson selesai. Yang pertama ada David Moyes, ada Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, dan nomor 5 adalah yang terbaru ya, Erik ten Hag. Di mana 5 nama tersebut kalau menurut gua ya dengan akhir dari mereka semua itu bisa dicap gagal di Manchester United. Nah, yang menarik adalah sebenarnya apa ini yang dicari oleh Manchester United dengan manager ataupun head coach. Karena dari fakta yang ada ya, menggantikan Sir Alex Ferguson di Manchester United ini tidak mudah. Ini sulit. Sir Alex Ferguson ini sangat Manchester United sekali. 26 tahun waktu yang dihabiskan oleh Sir Alex Ferguson di Manchester United luar biasa. Dia bisa membawa misalnya untuk gelar kompetisi lokal ya, liga lokal ini dari yang terpaut jauh dengan Liverpool. Ketika dia selesai, dia bisa mengungguli Liverpool dari dari perolehan gelar juara liga domestik. Dan tentu saja ini juga dilengkapi dengan 2 gelar Liga Champions. Dan kalau berbicara dengan Liga Champions, sebenarnya Manchester United bisa mendapatkan lebih banyak lagi kalau saja ada di 2 final lainnya ya. Pada saat itu masing-masing menghadapi Barcelona, dua-duanya Manchester United bisa meraih 1 kemenangan saja ya, bisa menjadi 3 gelar juara Liga Champions sebagai Sir Alex Ferguson. Jadi ada 4 final total, dan menurut gue ini pencapaian yang fantastis. Manchester United sendiri dari liga atau kompetisi di Eropa, Liga Champions, sebelumnya ada 1 gelar juara di tahun 1966 kalau tidak salah. Jadi dengan 2 gelar dari Sir Alex Ferguson ini ada 3 gelar Liga Champions. Bagi Manchester United pencapaian yang sangat-sangat fantastis, dan sampai dengan sejauh ini belum ada manajer dari Manchester United yang mendekati proses tersebut. Bukan mendekati proses, tapi mendekati raihan ya, prestasi. Itu dia kata yang ingin gue cari tadi, prestasi dari Sir Alex Ferguson. Nah, yang menarik sebenarnya Sir Alex Ferguson pun juga ketika datang ke Manchester United di sekitar tahun 86-87 kalau tidak salah ya, itu juga tidak langsung nyetel dengan Manchester United. Bahkan dia harus menunggu sekitar 6 tahun ya kan untuk bisa mendapatkan gelar liga pertama, tepatnya di tahun 92, yang pada saat itu juga kompetisi Liga Inggris ini beralih menjadi Premier League. Nah, 6 tahun itu yang dibutuhkan oleh Sir Alex Ferguson di situasi di mana ya tidak ada sosial media tentu saja pada saat itu. Lalu media juga belum seganas saat ini menurut gua ya. Tuntutan klub juga mungkin belum sedahsyat saat ini, di mana Manchester United menjadi salah satu entity perusahaan olahraga khususnya sepak bola yang salah satu yang terbesar menurut gue di dunia ya, sebagai company, sebagai perusahaan, sehingga sorotan ada di sana, tekanan dan juga beban ini sangat besar bagi semua komponen di klub, terutama bagi manajer atau head coach. Sehingga mungkin ini juga faktor kenapa hasil itu menjadi hal yang sangat penting mungkin bagi para pengganti Sir Alex Ferguson. Nah, kalau berbicara terkait dengan hasil, manajer-manajer sebelumnya ya, ini juga bukannya tanpa hasil. David Moyes Community Shield mungkin bisa gua singkirkan ya, tapi Louis van Gaal ini bisa memberikan gelar Piala FA. Tapi pada saat itu Piala FA yang didapatkan oleh Louis van Gaal mungkin tidak begitu masif karena jarak dari Louis van Gaal ke Sir Alex Ferguson sendiri tidak begitu jauh, sehingga ketika memenangkan gelar Piala FA kayak yang ya kok Piala FA saja, sementara di Liga juga tertinggal nih dengan tim-tim lain. Lalu ketika Jose Mourinho datang, bahkan bisa mendatangkan 2 trofi lagi ya kan, ada EFL Cup dan juga Europa League, gelar di Eropa pada saat itu. Tapi akhirnya juga berakhir dengan pemecatan, di mana dinilai tidak cukup nih ya gelar yang diberikan, trofi yang diberikan. Ole Gunnar Solskjaer pun juga demikian. Menurut gua selesai salah satu faktornya sekali lagi adalah tidak adanya trofi yang bisa diberikan oleh Ole Gunnar Solskjaer. Lalu yang terbaru Erik ten Hag ya, dengan 2 trofi di 2 musim secara berurutan,
juga tidak bisa menyelamatkan karir dari pelatih asal ataupun manajer asal Belanda. Itu kalau kita berbicara terkait dengan hasil. Ternyata kayaknya bukan hasil saja nih yang membuat pelatih itu bisa terus berada di Manchester United. Apa dong? Konsistensi permainan. Apakah itu? Menurut gua yes or no. Kenapa? Karena Ole Gunnar Solskjaer ini memperlihatkan ya di musim bersama dengan Manchester United, dia 2,5 musim kalau tidak salah ya. Dia bisa membuat Manchester United ini bermain atraktif, bermain enak untuk ditonton ya, tapi tidak secara konsisten. Jadi mungkin bermain bagus secara konsisten ini yang diminta, karena Erik ten Hag di musim pertamanya di Manchester United juga bermain dengan cukup enak kalau diingat-ingat ya. Lalu situasi dengan Jose Mourinho pun juga demikian. Ada beberapa periode di mana Manchester United ini bisa bermain sepak bola dengan enak. Jadi apakah bermain sepak bola dengan enak untuk disaksikan ini juga menjadi faktornya? Menurut gua bisa iya bisa enggak, tapi gua tetap melihat bagaimana hasil ini yang menjadi poin utama bagi seorang manajer itu apa ya, di Manchester United ya, bisa berlanjut atau tidak. Dan dimaksud dengan hasil di sini adalah lebih ke situasi di papan klasemen. Di papan klasemen diharapkan ya oleh mungkin media atau mungkin fans Manchester United ini berada di papan atas. Papan atas mungkin bisa dikatakan 4 besar. Atau syukur-syukur bisa lebih tinggi lagi. Nah, ketika Manchester United ini tercecer di posisi yang di bawah itu semua, apalagi lebih anjlok lagi, maka beban dan juga tekanan ini besar menghantam manajer dan sering sekali berakhir dengan pemecatan, ya kan? Di zaman Ole Gunnar Solskjaer begitu, Erik ten Hag pun juga demikian, David Moyes dan lain-lain. Sehingga kesimpulannya menurut gue bagi manajer Manchester United selanjutnya, apa yang akan dilihat ya, apa yang akan disoroti, apa yang akan ditekankan mungkin oleh media atau bahkan oleh fans adalah hasil di papan klasemen. Manchester United diharapkan ada di papan atas, di posisi 4 besar. Lalu juga ada di perebutan gelar juara, di kompetisi-kompetisi yang diikuti. Dan juga permainan yang enak untuk disaksikan ya. Mungkin sesekali ada permainan yang membosankan dari Manchester United, permainan yang mungkin tidak enak untuk disaksikan, tapi tidak begitu banyak. Itu yang diharapkan. Nah sekarang, apakah itu bisa berlangsung secara instan di Manchester United? Gua tarik lagi nih ke belakang. Di zaman Sir Alex Ferguson, ketika dia pertama kali datang ke Manchester United, kurang lebih situasinya hampir sama. Manchester United bukanlah klub yang memiliki gelar yang mentereng di kompetisi domestik. Tadi gue sudah jelaskan di awal ya kan, tertinggal dari Liverpool. Saat ini Manchester United selama 10-11 tahun belakangan juga tidak dilihat sebagai tim yang memiliki kekuatan secara konsisten untuk bisa menantang gelar juara. Hanya 2 kali ya menjadi runner up Liga Inggris di zamannya Jose Mourinho dan juga zamannya Ole Gunnar Solskjaer dengan gap yang lumayan nih poinnya ya, gap dengan pada saat itu yang berada di pucuk klasemen. Artinya apa? Situasi saat ini sedang tidak baik-baik saja dalam jangka waktu yang cukup panjang nih, 11 musim. Sir Alex Ferguson pun juga mengalaminya. Tapi Sir Alex Ferguson memiliki kurang lebih 6 musim ya. Menurut gue di situ kuncinya. Kesempatan. Waktu untuk bisa berproses. Mungkin kata-kata proses ini kata-kata yang alergi ya kalau melihat dari periode sebelumnya. Tapi menurut gue inilah yang harus dilakukan. Manchester United yang diharapkan tadi ya ada di posisi yang tinggi ya, hasil yang bagus, posisi yang tinggi, ada di perburuan tiket Liga Champions saya katakan, ataupun bahkan juara. Lalu di kompetisi yang diikuti juga berada pada posisi untuk bisa memenangkannya. Ini bukan hal yang mudah menurut gue. Tim-tim yang saat ini berada dalam situasi tersebut, mereka semua berproses. Mereka semua ada tahapannya masing-masing. Di mana di Manchester United, tahapan tersebut masih sangat pendek. 2 musim lebih sedikit. Tidak ada yang menginjakkan atau menyelesaikan di musim ketiganya. Dan ini merupakan fakta yang menunjukkan bahwa Manchester United belum memiliki menurut gua ya rencana jangka panjang ataupun jangka menengah terkait dengan manajernya masing-masing. Dimana menurut gua itulah pentingnya. Karena ketika kita berbicara dengan proses dan juga progres, sering sekali diharapkan adalah proses itu naik terus.
Pada kenyataannya tidak seperti itu. Dan pelatih-pelatih lain pun juga demikian. Mungkin ada yang mengatakan, ya tapi kan dia sudah dibelikan pemain-pemain yang diinginkan, dia sudah ini dan itu, diberikan fasilitas ini dan itu. Ternyata itu semua ya tidak cukup. Faktanya seperti itu, tidak cukup. Mungkin pemain-pemain yang diinginkan didatangkan, tapi ternyata untuk mengimplementasikan permainan atau bahkan langsung memberikan hasil secara instan, itu tetap membutuhkan yang namanya proses. Karena apa? Tarik lagi 10-11 musim belakangan Manchester United ini dikelola dengan tidak bagus, dan menurut gua dalam tanda kutip ya, kerusakannya ini juga sangat luas, dan sehingga untuk memperbaiki itu semua membutuhkan yang namanya waktu, proses juga. Dunia sepak bola saat ini dalam sebuah klub sepak bola ini kompleks sekali. Ada banyak komponen, ada banyak detail, dan kesemuanya ini bermuara pada ataupun hasilnya nanti ada di atas lapangan berupa permainan dan juga hasil. Jadi tidak ada lagi menurut gue ya saat ini klub sepak bola yang dijalankan secara instan dan bisa mendapatkan gelar langsung ya, itu juga dengan jangka pendek. Menurut gue nyaris tidak ada. Nah, balik lagi, setiap kali ada pergantian manajer selalu ada yang mengatakan oke, kita akan mensupport manajernya, kita akan memberikan dia waktu dan segala macam. Tapi pada kenyataannya setiap kali ada penurunan, ada declining situation, ada posisi atau situasi yang menurun, mereka tidak pernah mendapatkan support, mereka tidak bisa mendapatkan dukungan dari komponen dan terutama juga dari fans. Menurut gua di faktor ini yang penting itu ada pada kata kesabaran. Dan kesabaran ini mungkin bisa dimulai ya, bahwa menyadari kalau memang Manchester United ini sebagai klub menurut gua secara ringan amatiran masih belum baik-baik saja. Ada banyak perubahan yang harus dilakukan, ada banyak perbaikan, dan perbaikan itu pun juga ada beberapa tahap. Jadi ada tetap yang namanya proses di sana, dan gua harapkan ya Ruben Amorim ini bisa mendapatkan itu semua, mendapatkan support dan juga dukungan, terutama proses dan dukungan itu adalah ketika sedang dalam penurunan. Karena ketika sedang naik sangat mudah sekali, sangat mudah lah ya mendukung tim yang sedang hasilnya positif, itu sangat mudah menurut gue. Tidak ada tantangannya, tapi justru ketika situasi sedang memburuk di situ. Dan sebelum gue akhiri video ini ya, gue juga ingin melengkapi dengan presentasi kemenangan. David Moyes datang ke Manchester United, presentasi kemenangannya 53%. Dengan Louis van Gaal 52%, Jose Mourinho 58%, Ole Gunnar Solskjaer 54%, dan Erik ten Hag 56%. Jadi ya seputaran 52 sampai dengan 58% itu kemenangan di Manchester United ratingnya selama kurang lebih 2,5 musim, dan itu tidak cukup, belum cukup untuk membuat manajer itu aman. Tapi bisa dilihat ya bagaimana situasinya ya, sekitar 52 sampai 58% masih seperti itu, dan ini tidak membuat Manchester United ini mau melanjutkan dengan jangka yang lebih panjang dengan manajernya. Nah sekarang bagaimana dengan Ruben Amorim? Melihat statistik saat ini ataupun angka di Manchester United, presentasi kemenangannya seperti itu. Menurut gua disitulah tantangannya. Dan sekali lagi ya, karena ini adalah yang menunjuk langsung Ineos ya, tentu saja dengan segala pertimbangan yang gua harapkan mereka juga bisa komitmen nih dalam jangka waktu yang paling tidak menengah lah dengan Ruben Amorim. Karena gue sebagai fans secara ringan amatiran, gue sangat berharap ya manajer Manchester United itu paling tidak lah saat ini ya bisa sampai 3 musim. Kabarnya Ruben Amorim pun kontrak jangka pertama ini ya itu ada di 3 tahun, dan gue harapkan ini bisa paling tidak diselesaikan dulu lah. Jadi bisa melihat betul ketika memang ada penurunan, ada kesalahan, ada kekurangan, ini bisa diperbaiki dulu dan dilihat apakah perbaikan itu bisa untuk membuat hasilnya jadi lebih bagus ya. Karena selama ini sering sekali ketika ada kekurangan, kesalahan ataupun ya hal yang tidak positif ya, manajer tidak diberikan waktu yang cukup panjang untuk bisa memperbaiki itu. Dan menurut gue ini merupakan salah satu tantangan bagi semua nama untuk datang ke Old Trafford untuk menangani klub Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.